Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Heni selaku guru Bahasa Indonesia kami dan juga teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya yang begitu besar sehingga kita dapat menjalankan hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Abigail Victoria dari kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 71. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin membawa pidato mengenai tekanan sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan pada satu waktu. Namun, pada waktu yang lain juga bisa menimbulkan kesedihan dan tekanan secara psikologis kepada diri kita. Tekanan inilah yang disebut dengan tekanan sosial atau social pressure. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tekanan sosial atau social pressure itu? Tekanan sosial adalah paksaan yang dipakai oleh sebuah kelompok terhadap seorang individu agar mereka mengikuti kelompok tersebut dengan mengubah perilaku, nilai, dan sikap agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang dipegang oleh kelompok tersebut atau individu yang mempengaruhi mereka. Nah, kadang-kadang paksaan ini dapat membuat kita merubah pandangan-pandangan yang tadinya kita miliki karena merasa tertekan dan dipengaruhi oleh kelompok tersebut. Di kalangan remaja dan dewasa, ada banyak sekali tekanan sosial yang mungkin pernah atau akan kita rasakan. Misalnya, yaitu tekanan penampilan yang terkadang memaksa kita untuk memiliki tubuh yang indah dan sempurna tanpa memikirkan segi kesehatan. Misalnya dengan melakukan diet atau operasi plastik yang dapat berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua, yaitu tekanan materi yang sering didasarkan pada tren barang terbaru. Yang ketiga, yaitu tekanan secara karir yang mengharuskan kita untuk memiliki gaji, posisi, sekaligus tempat kerja yang bergengsi. Yang keempat, yaitu tekanan pasangan yang membuat beberapa orang menjalin hubungan hanya karena mereka melihat teman-temannya atau bahkan orang lain yang mereka kenal memiliki pasangan, atau bahkan bisa juga karena paksaan keluarga. Dan yang terakhir, yaitu tekanan atas citra keluarga yang mempengaruhi orang tua, bahkan anak-anak mereka, untuk melakukan pencitraan supaya keluarga mereka terlihat harmonis dan baik. Nah, di antara banyaknya orang-orang yang berada di bawah tekanan sosial ini, salah satu yang paling sering merasakan adalah para wanita. Mulai dari umur menikah, pendidikan, karir dan keluarga, sampai ke standar kecantikan yang membuat banyak perempuan tidak mencintai diri dan penampilan mereka sendiri dan berlomba-lomba untuk mencapai standar itu, seringkali berada di bawah tekanan sosial yang banyak mempengaruhi perilaku, cara berpakaian, dan ide-ide mereka. Walaupun begitu, bukan hanya perempuan saja yang berada di bawah tekanan sosial ini. Laki-laki juga merasakan hal yang sama. Mulai dari maskulinitas, penggambaran pria sejati yang kuat secara fisik, agresif, dan selalu dapat mengendalikan sekelilingnya, bahkan sampai tekanan sosial yang seringkali membuat mereka menjadi brutal. Laki-laki seringkali dianggap harus kuat secara fisik dan emosional, harus selalu tegas, menjadi seorang pemimpin, dan tidak boleh mempunyai emosi yang lemah seperti mengeluh, takut, dan menangis. Nah, semua tekanan sosial ini akan menjadi sebuah beban jika kita tidak dapat mengontrol diri sendiri. Tidak semua tekanan sosial harus kita jalani dan masuki ke dalam hati. Oleh tekanan sosial merupakan penyebab aksi utama kejahatan di kalangan anak-anak muda. Bahkan dari para kriminal ini, mereka melakukan aksi kejahatan untuk mencari perhatian serta dikelompokkan sebagai seseorang yang jantan dalam hal kekerasan. Semua ini diakibatkan oleh adanya tekanan sosial tersebut. Karena itulah, menurut saya kita tidak perlu mengikuti semua perkataan dan ajakan di dalam kelompok sosial kita. Kita tidak perlu sesuai dengan standar kecantikan, pendidikan, atau kekayaan yang ada di dalam kelompok sosial kita. Hal terpenting yang ingin saya sampaikan adalah setiap manusia memiliki pendapat, prinsip, karakter, dan hidup masing-masing. Tidak ada seorang pun manusia yang sama dengan manusia yang lainnya.
Karena itulah, menurut saya, sebagai generasi muda di Indonesia, kita harus mengurangi tekanan sosial yang ada di masyarakat kita karena dapat mempengaruhi kondisi mental dan masa depan kita sendiri. Kita juga harus bisa tahan banting terhadap tekanan sosial, tidak terseret arus, berani kritis, bahkan terhadap pendapat kita sendiri, walaupun akibatnya adalah ketidaknyamanan secara emosional dan sosial. Demikianlah pidato tentang tekanan sosial yang ada di masyarakat kita. Saya ingin berterima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat-kalimat yang salah dan kurang berkenan. Selamat siang, terima kasih.